Halo teman-teman Edutify, aku Fardiandi. Hari ini aku bakalan review salah satu buku yang menurut aku wajib banget menjadi salah satu list kawan-kawan semua di tahun 2026. Judulnya adalah The Art of Explanation. Kenapa aku memilih buku ini? Sebenarnya 2 hari yang lalu ya, aku update di IG Story soal 10 buku wajib baca di tahun 2026. Mulai dari relationship, soft skills, business and money, bla bla bla. Dan buku ini salah satu yang masuk di top 10 list buku favorit aku gitu. Kenapa penting? Karena sebagai seseorang yang emang udah bikin konten di sosial media lebih dari 5 tahun, aku akhirnya belajar bahwa ternyata di sosial media itu bukan tentang gimana kita mengungkapkan atau menyampaikan banyak banget hal di satu konten tersebut gitu. Karena biasanya pada saat hal yang kita ingin sampaikan itu terlalu panjang, terlalu ribet, orang bakalan skip gitu. Gimana caranya untuk bisa menyampaikan satu atau dua ide yang sederhana agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah diserap oleh audiensnya kita. Aku sadar banget sebagai creator, banyak banget kan hal yang ingin kita sampaikan ketika kita punya ilmu tertentu, kita punya pengalaman tertentu yang kita ingin bagikan di sosial medianya kita. Tapi kadang terlalu banyak informasi, terlalu banyak hal yang ingin kita sampaikan, jadinya konten kita tuh kayak di skip aja gitu. Karena di sosial media bukan tentang siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak datanya, siapa yang lengkap risetnya, tapi siapa yang bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih sederhana gitu. Dan menurut aku secara pribadi, menyampaikan sesuatu hal dengan cara yang sederhana, buku ini adalah jawabannya. Dan memang penulisnya juga Ross Atkins, dia salah satu reporter, penulis juga di BBC. Jadi kayak awalnya jujur ya, beli ini tuh karena lihat di belakangnya. Jadi kayak, oh oke, aku butuh untuk belajar gimana menjelaskan sesuatu dengan cara yang lebih sederhana di konten-kontennya aku agar orang-orang tuh bisa lebih menerima gitu. Terus pada saat mulai baca bukunya ternyata ini salah satu buku soft skill yang menurut aku terbaik yang aku baca di tahun 2025. Nah kawan-kawan juga bisa lihat di sini coretannya banyak banget. Kelihatan nggak ya? Aku nggak tahu kalau lo suka nyoret buku atau enggak, tapi aku ketika semakin aku suka sebuah buku, aku bakalan nyoret banyak, aku bakalan highlight banyak banget poin dan ternyata itu bisa ngebantu aku sebagai short term memory, kawan-kawan yang suka pelupa dengan coret-coret buku menurut aku itu bisa ngasih aku insight, ngasih aku penanda pada saat aku lupa, pada saat suatu saat nanti aku butuh untuk baca bukunya, aku tinggal buka aja terus poin-poinnya apa aja. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja apa sih ilmu yang aku dapetin dari The Art of Explanation. Kawan-kawan sadar nggak sih, biasanya yang membuat kita sulit untuk bikin konten, sulit untuk nulis sesuatu, karena terlalu banyak informasi yang kita ingin sampaikan. Kita juga kadang bingung gimana cara memulainya, mulai nulisnya, mulai ngomongnya, ide apa yang aku harus sampaikan. Nah di buku ini dijelasin ada beberapa step. Step pertama itu setup dulu. Jadi setup di sini adalah kawan-kawan harus punya background story, kawan-kawan tuh pengen menyampaikan soal apa. Let's say topiknya tentang FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan kereta. Kita harus punya setup yang jelas dulu gitu. Kita pengen setupnya background masalahnya sebagai seseorang yang bekerja di industri kreatif, atau kita pengen ambil background story-nya sebagai seseorang yang lagi ambis untuk ngejar S2 di luar negeri gitu. Ini yang harus jelas gitu, karena pada saat setupnya kita aja itu kayak berantakan, jadinya cara kita nulis, cara kita menyampaikan sesuatu akan complicated. Even kayak konten Edutify sekarang, aku udah punya setup gitu. Setupnya adalah aku pengen menyampaikan ke orang-orang yang lagi nonton video ini gimana menyampaikan sesuatu hal dengan cara sederhana, khusus untuk orang-orang yang memang pengen bikin konten atau pengen nulis gitu. Jadi setupnya udah jelas, aku pengen background masalah dari apa yang ingin aku sampaikan tuh jelas gitu. Nah setelah punya setupnya, baru mulai ke step kedua. Step kedua adalah find the information. Find the information ini juga penting banget juga gitu, karena kita harus tahu pada saat kita udah ada konteks masalahnya apa, sesuatu hal yang ingin kita background masalah seperti apa, kita harus tahu riset masalah-masalah itu terjadi di mana aja, dan kita harus benar-benar clear gitu loh. Makanya pada saat aku pengen nulis sesuatu, banyak banget pertanyaan-pertanyaan
yang aku tanyakan dan aku jawab sendiri gitu. Dan itu juga yang membuat sebuah konten tuh bisa bisa disampaikan dengan baik karena kita riset dulu. Aku nggak mungkin tiba-tiba ngomongin soal buku ini kalau aku nggak baca buku ini. Aku nggak mungkin bisa langsung sharing soal list buku favorit aku di sosial media aku pada saat aku nggak baca buku itu, nggak baca riset-riset orang lain tentang buku itu gitu. Jadi setelah kawan-kawan mencoba untuk set up problemnya, baru mulai ke step untuk find information. Selalu cari gitu, entah riset dari buku, riset dengan ChatGPT, riset dengan beberapa platform yang lain, itu bakal ngebantu kawan-kawan untuk gathering the information. Nah, setelah gathering the information, baru mulai ke step ketiga, yaitu poin. Poin apa yang ingin kawan-kawan sampaikan di sosial medianya. Poin apa yang ingin kawan-kawan ungkapkan, kawan-kawan ingin ekspresikan, kawan-kawan pengen tulis, itu di highlight dulu aja. Dan di buku ini dijelasin bahwa ada istilah namanya strand. Strand itu adalah angle-angle story seperti apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kawan-kawan semua kalau misalkan ngomongin satu jenis topik, let's say kayak fear of missing out, itu kan angle-nya banyak gitu. Jadi kawan-kawan tinggal aja tulis angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, poin-poin yang ingin disampaikan itu apa aja. Dengan cara seperti itu, kita bisa lihat gitu kayak, oh ini kan terlalu banyak poin nih, kawan-kawan bisa mulai untuk menyeleksi poin-poin mana yang kawan-kawan pengen sampaikan. Dan itu yang membuat beberapa carousel aku, sebenarnya di awal aku pengen menyampaikan banyak banget hal gitu. Dari satu topik, banyak banget poin-poin penting yang ingin aku bahas. Tapi karena sosial media itu nggak butuh sesuatu yang panjang lebar, jadi harus dimulai untuk diseleksi prioritas poin mana yang jauh lebih penting gitu. Jadi setelah set up problemnya, udah mulai find the information, baru mulai untuk listing the point. Listing the point pun yang tadi angle-angle story, strand itu, baru mulai diprioritasin lagi, diseleksi lagi, poin mana yang harusnya dihilangin, poin mana yang harus dipertahankan gitu. Jadi biasanya kan ketika kawan-kawan lagi nulis terlalu banyak informasi yang ingin disampaikan, jadinya bingung yang mana yang harus kawan-kawan pengen tulis gitu, yang mana yang harus dijadikan konten. Nah dari situ kawan-kawan bisa mulai untuk coret, oh kayaknya poin ini nggak maksimal, kayak poin ini yang ingin aku sampaikan gitu. Jadi sebelum kawan-kawan lempar ke audiens ya, kawan-kawan dulu lihat gitu kayak, oh emang ini tuh sesuatu yang emang aku butuh untuk sampaikan gitu. Baru setelah itu solution. Jadi solution itu adalah sebuah penutup dari hal-hal yang kawan-kawan pengen sampaikan gitu. Jadi kayak dari ide-ide yang udah menjadi sebuah konten, ide-ide yang udah menjadi sebuah tulisan, kawan-kawan tuh pengen sampaikan poin yang seperti apa gitu. Karena ketika ada problem, ya pasti ada solution. Ada poin-poin yang ingin disampaikan, pasti ada juga step by step how to yang bisa ngebantu orang lain dari konten-konten yang kita pengen buat gitu. Nah, apakah buku ini hanya untuk bikin konten? Atau apakah buku ini hanya untuk orang-orang yang pengen belajar untuk nulis, hanya untuk orang-orang yang pengen belajar public speaking, menyampaikan sesuatu? Sebenarnya enggak gitu. Jadi di sini buku ini dijelasin bukan hanya soal gimana kawan-kawan bisa bikin konten, ilmu-ilmu di dalam buku ini juga bisa diterapkan untuk nulis email, untuk scripting video, dan ini yang aku lakukan selama aku menjadi seorang content creator sebagai seorang penulis. Menurut aku ini adalah salah satu buku yang melengkapi ide-ide gimana biar jauh hal yang ingin aku sampaikan tuh bakalan lebih nancep gitu ke audiensnya aku. Makanya di antara semua buku-buku list ini, kalau kawan-kawan lihat ada 10, yang paling banyak coretannya itu adalah buku The Art of Explanation. Karena ya saking banyaknya ide-ide yang aku dapetin di sini, bahkan dijelasin lagi 7 step explanation. Dan ada 2 jenis idea cara kita menyampaikan sesuatu gitu di buku ini dijelasin gitu. Jadi ada satu pola gimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan clear, dengan clarity. Ada juga satu lagi namanya dynamic explanation. Jadi biar hal-hal yang kawan-kawan bikin itu lebih fleksibel, lebih dinamis, gak harus terlalu kaku dengan pola-pola yang dibikin. Semuanya itu dibahas di buku ini gitu. Nah, gimana step untuk dijadikan sebuah konten? Anggap aja kita mulai dari nol nih gitu. Kak Far,
dari ilmu The Art of Explanation, gimana caranya aku bisa nerapin untuk bikin konten. Nah, gimana caranya untuk mengaplikasikan isi buku ini untuk menjadi konten kawan-kawan semua. Let's say saat ini udah terlalu banyak ide-ide konten yang kawan-kawan pengen sampaikan, ide-ide misalkan kawan lagi riset konten, kawan-kawan lagi pengen bahas sesuatu, pasti step pertama adalah setupnya dulu gitu. Dari banyaknya topik yang ingin aku bahas di sosial media, pasti kawan-kawan bakalan prioritasin ide-ide mana yang duluan yang harus kawan-kawan sampaikan. Makanya yang penting untuk punya bank ide dulu gitu. Nah, di notes HP-nya aku itu ada yang namanya bank ide. Bank ide itu adalah di mana aku list semua ide-ide kreatif, ide-ide yang ingin aku bahas. Karena kan mood manusia naik turun ya. Karena mood manusia naik turun, jadinya pada saat kita pengen bikin konten, ikut mood itu sesuatu yang nggak bisa dikendalikan gitu. Kadang kita bangun pagi terus tiba-tiba excited maksimal, tapi ada juga hari di mana kita tuh kayak, aduh aku nggak pengen bikin konten lagi, aku nggak bisa maksimal gitu. Nah jadi penting banget untuk kawan-kawan punya bank ide dulu gitu. Jadi list ide-ide yang ingin kita bahas atau kawan-kawan pengen bahas, biar suatu saat nanti pada saat kawan-kawan misalkan pengen ngebahas konten tersebut, kawan-kawan tuh setidaknya ada list idea gitu. Jadi pada saat kawan-kawan lagi burn out, ide itu tetap ada karena list bank idenya tuh udah banyak gitu. Nah, let's say kawan-kawan lagi burn out, terus tiba-tiba pengen bikin konten. Kawan-kawan tinggal buka aja list bank idenya, entah di notes AP atau misalkan kawan-kawan punya catatan kayak gini, ini juga bakalan ngebantu kawan-kawan semua untuk bikin konten lebih terstruktur, nggak perlu ngikutin mood. Pilih satu ide yang ingin kawan-kawan elaborate. Let's say misalkan kawan-kawan udah buka bank idenya, terus ternyata ada satu ide konten yang ingin kawan-kawan bahas. Misalkan konten yang ingin kawan-kawan bahas adalah belajar untuk let them kayak Mel Robbins gitu. Itu kan satu ide. Nah pada saat satu ide itu udah jelas, baru mulai kawan-kawan aplikasikan isi buku ini. Step pertama tadi setup dulu gitu. Jadi dari setup, yang ingin aku sampaikan adalah ilmu dari Mel Robbins, let them. Biarkan orang lain menjalani kehidupan dengan caranya, dan biarkan aku menjalani kehidupan dengan caraku gitu. Nah itu kan satu idea. Nah kita mau setupnya dulu gitu. Setup di sini kawan-kawan pengen ambilnya tuh problem dari mana gitu. Entah dari personal story sendiri, atau story orang lain, atau story dari kawan-kawan story dari hal-hal yang pernah kawan-kawan baca gitu. Nah setupnya di situ harus jelas gitu. Let's say misalkan Terry let them personal story. Gimana caranya aku belajar untuk bodo amat, belajar cuek dengan orang lain gitu. Gimana caranya aku bisa let them dan let me. Itu adalah salah satu setup yang ingin aku bikin gitu. Misalkan background story, background masalahnya adalah aku sering banget anxiety pada saat aku ada di tempat yang baru, pada saat aku lagi ketemu orang baru, pada saat aku lagi ada di pekerjaan yang baru. Itu kan sebuah setup yang jelas gitu. Nah setelah setupnya jelas, sudah ada background masalahnya, gimana cara aku menghadapi orang baru, pekerjaan yang baru mulai ke step selanjutnya yaitu find the information. Biasanya pada saat orang-orang lagi di tempat yang baru, pada saat kawan-kawan orang lain tuh lagi bertemu dengan lingkungan yang baru, mereka tuh ngapain gitu. Risetnya ngomongin apa? Orang-orang selama ini ketemu dengan orang lain pada saat mereka belum kenal, biasanya tuh cara mereka bersikap tuh kayak gimana gitu. Itu kita riset dulu gitu, biar kawan-kawan tuh idenya bukan hanya dari diri kita pribadi, tapi ada riset yang jelas, kita tuh pengen nyampein yang kayak gimana gitu. Kita setidaknya ada clarity dari hal-hal yang kita ingin sampaikan di sosial media kita, di kontennya kita gitu. Nah setelah gather the information, baru mulai ke step ketiga. Sebenarnya poin yang ingin kawan-kawan sampaikan di topik tersebut tuh pengen ngomongin apa gitu. Nah dari situ kawan-kawan list gitu. Let them, let me. Aku ingin belajar gimana bodo amat, itu satu poin. Kawan-kawan pengen ngomongin soal anxiety bisa membunuh personality kita. Itu kan satu poin juga. Ketiga, belajar tentang penolakan orang lain, itu juga satu poin gitu. Let's say ada 10 poin. Dari 10 poin yang kawan-kawan tulis, baru mulai untuk di-cut atau diprioritasin poin mana yang ingin kawan-kawan sampaikan,
ide-ide apa yang ingin kawan-kawan pertahankan, dan dari situ kawan-kawan bisa lihat gitu, oh oke, dari masalah-masalah yang ingin aku sampaikan, poin-poin yang ingin aku sampaikan, ternyata ini nggak terlalu penting ya, ternyata skill bodo amat itu nggak terlalu pengen aku bahas di sini. Nah kawan-kawan langsung coret gitu. Yang ingin aku bahas 2 poin aja gitu. Poin pertama, gimana caranya aku bisa mengendalikan diriku, penolakan orang lain nggak selalu tentang personality aku. Poin kedua yang ingin aku sampaikan adalah gimana pada saat kita belajar untuk bodo amat, tapi bisa ngebantu karirnya kita gitu. Kita bisa hidup dengan jauh lebih nyaman pada saat kita bodo amat dengan orang lain gitu. Nah dari situ udah ada poin yang ingin kawan-kawan sampaikan, baru mulai ke conclusion. Conclusion secara pribadi adalah kawan-kawan tuh pengen menyampaikan solusi yang seperti apa dari konten-kontennya gitu. Dari poin-poin yang tadi ingin dibahas, personal story kawan-kawan tuh apa gitu. Kenapa konten ini kawan-kawan pengen bahas masalah yang udah diatasi dari buku tersebut atau poin tersebut tuh apa aja, dan dari situ itu saya pribadi udah bisa nge-highlight gitu kayak solusi yang kawan-kawan dapetin tuh apa gitu dengan menerapkan teori let them tuh apa gitu. Nah, dengan proses pola untuk pembuatan konten kayak gitu, jadinya aku bisa nulis dengan cara yang lebih sederhana. Satu pertanyaan yang sering muncul di Instagram aku adalah, Kak, gimana sih cara menyampaikan sesuatu dengan lebih sederhana? Karena konten Kak Fardi kelihatannya kayak personal banget nulisnya gitu. Satu tips yang kawan-kawan wajib banget catat adalah, aku nulis bukan untuk semua orang gitu. Aku nulis seakan aku lagi ngobrol sama temanku. Skill storytelling, menurut aku pribadi ya, sebagian besar orang tuh punya skillsnya. Karena semua orang tuh suka bercerita. Let's say kawan-kawan lagi traveling ke Bali, terus kawannya ada yang nanya, how was Bali, gimana Bali kemarin gitu. Pasti kawan-kawan, wah gini. Kawan-kawan bisa bercerita gitu. Karena emang skill manusia tuh ada gitu, skill bercerita tuh ada gitu. Sayangnya karena kita terlalu takut dijudge dengan cara kita bercerita, jadinya kita merasa bahwa aduh kayak story-nya gak maksimal deh, kayaknya ini tidak menarik gitu. Kembali ke konteks bikin konten, penting banget untuk kawan-kawan bikin kontennya tuh anggap aja kawan-kawan lagi ngobrol sama temennya. Jadi pada saat aku nulis, pada saat aku lagi menyampaikan ide yang ingin aku sampaikan, di situ yang aku highlight adalah gimana poin-poin yang aku sampaikan seakan aku lagi ngobrol sama temanku. Jadi bukan one to many people, tapi one to one person gitu. Jadi seakan audiens aku itu satu orang gitu. Jadi secara spesifik. Dengan cara seperti itu, orang-orang yang baca kontennya kita, orang-orang yang lihat videonya kita itu berasa personal gitu. Dengan hal yang kita sampaikan itu personal, jadinya orang-orang tuh cenderung lebih bisa lebih bisa nerima poin-poin, ide-ide yang emang kita pengen sampein dari awal gitu. Pertanyaan kedua yang sering banget muncul di sosial media aku adalah, Kak, tulisan aku tuh gak rapi, aku takut dijudge oleh orang lain, aku takut nanti orang lain akan ngerasa bahwa aku menggurui, takut berasa konten yang kita sampaikan tuh tidak kredibel, bla bla bla. Aku selalu yakin kawan-kawan semua, walaupun ada buku ngejelasin soal gimana cara menyampaikan sesuatu, buku tentang gimana kita bisa step by step untuk nulis dengan jauh lebih baik lagi. Aku selalu yakin pasti ada 1-2 hal yang membuat tulisan kita tidak sempurna. Kawan-kawan baca buku apapun, kawan-kawan belajar soal public speaking, soal nulis, tapi pada saat realitanya pasti ada momen di mana kawan-kawan itu nggak maksimal gitu, ide kontennya yang ingin disampaikan juga nggak sesuai dengan ekspektasi. Aku cuma mau bilang, that's okay. Aku tiap kali ketemu dengan content creator besar, entah yang udah punya jutaan followers atau yang masih 100.000, 50.000, sebagian besar juga punya anxiety-nya sendiri gitu. Mereka punya kecemasan pada saat konten yang gak maksimal, mereka merasa bahwa konten yang udah dibikin, tulisan-tulisan yang udah ditulis itu ternyata tidak bisa contribute, dan itu
itu adalah perasaan yang wajar. Jadi buat kawan-kawan yang bahkan saat ini masih baru aja memulai, itu adalah sesuatu hal yang normal banget gitu. Jadi perfectionist is good, artinya kita punya standar yang tinggi yang bikin kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, karya kita juga bakal lebih oke. Tapi ketika perfectionist itu yang justru membuat kita menunda untuk menulis, ujung-ujungnya pasti nggak bakal maksimal gitu, nggak bakalan apa ya, kalau kawan-kawan nggak coba, kawan-kawan nggak bakalan tahu hasilnya tuh bakalan kayak gimana. Poin ketiga yang sering banget ditanyakan di sosial media aku adalah motivasi biar selalu termotivasi. Gimana sih Kak Far biar selalu termotivasi untuk nulis, untuk selalu termotivasi bikin konten gitu. Jawaban aku adalah uang. Bercanda. Itu jawaban realistis ya. Jadi kayak gini, gak ada salahnya menjadikan uang menjadi penghasilan sebagai salah satu tujuan gitu. Karena jujur awal-awal aku bikin konten gak ada niat apa-apa, tapi karena viral, terus ternyata bisa dijadikan uang, ternyata motivasi untuk punya penghasilan itu juga cukup oke gitu buat aku pribadi. Jadi walaupun pada saat itu kondisinya belum dibayar mahal, belum maksimal, tapi aku tetap melihat sesuatu yang nggak dilihat oleh orang lain. Aku masih ingat waktu awal-awal aku kuliah, terus mulai untuk bikin konten, salah satu temen aku pernah komen di tulisan aku, dia bilang kayak kamu beda deh di sosial media sama di dunia nyata gitu. Kamu nggak sepositif itu di sosial media, kamu kayak biasa aja gitu di dunia nyata, tapi di sosial media kayak sok positif vibes, sok ngasih nasihat, sok pengen menyampaikan sesuatu yang bahkan gak bisa disampaikan. Dan aku secara pribadi kayak mereka ngomong kayak gitu mungkin karena mereka nggak lihat apa yang aku lihat gitu. Pada saat aku dengerin omongan mereka yang bahkan belum bisa atau belum memiliki sesuatu yang aku inginkan, kenapa aku harus dengerin gitu. Dan untungnya alhamdulillah aku tidak mengikuti omongan itu dan aku melanjutkan karya-karyaku, aku melanjutkan tulisanku. Dan pada akhirnya setiap tulisan pasti akan menemukan pembacanya dan setiap karya pasti akan menemukan pasarnya, audiensnya gitu. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir pada saat kawan-kawan merasa bahwa aduh aku takut nanti tulisan aku tidak ada yang baca, engagementnya berkurang. Ngomongin engagement, sampai saat ini aku juga kadang concern dengan engagement, tapi aku selalu bilang ke diriku kayak engagementnya tinggi atau rendah itu tidak menurunkan nilai apa yang ingin aku sampaikan. Dan dari situ aku belajar bahwa kalau engagementnya 1000 likes, 500 likes, 10.000 likes, 100.000 likes, itu sama sekali nggak mengubah value diriku gitu. Karena yang aku nilai adalah niat aku dalam bikin konten tersebut, proses aku dalam bikin konten tersebut. Masa sih kita udah capek-capek bikin konten, udah tag video, udah edit, terus pada saat udah di-post, kita overthinking, terus ujung-ujungnya kita archive postingannya, kan sayang banget gitu. Jadi dari situ aku belajar untuk kawan-kawan semua, penting banget untuk menghidupi visinya. Visi itu yang membuat aku termotivasi terus gitu. Uang bakalan nyusul kok, percaya deh. Jadi kayak entah itu personal branding, entah itu bikin konten-konten tulisan, itu bakalan ngebantu kawan-kawan semua. Suatu saat nanti walaupun saat ini kawan-kawan belum lihat, itu yang bakalan ngebantu untuk jauh lebih maksimal. Oke, mungkin itu aja review buku kita. Dan satu poin penting yang ingin aku bahas, bukan bahas ya, sebagai penutup adalah kawan-kawan ingat, gak ada tulisan yang sempurna, gak ada konten yang sempurna. Kawan-kawan baca buku sebanyak apapun, belajar strategi apapun, yang paling penting tuh apa? Value diri kita sendiri gitu. Karena entah cara kawan-kawan menyampaikan, entah cara kawan-kawan nulis, yang paling penting tuh nilai diri kita di dalam, dan itu yang bakal terpancarkan dari konten-konten yang kita bagikan. So, stay true to yourself. Thank you so much, sampai ketemu di lain waktu. Bye.